Halo kaum berbahan di seluruh alam semesta, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan bernostalgia dengan film live action yang diambil dari film anime yang sangat terkenal. Coba tebak, film apa itu? Ya, Samurai X. Di mana film yang berjudul Rurouni Kenshin The Origin ini menceritakan sang aktor utama yang bernama Himura Kenshin yang ingin menembus dosa-dosa di masa lalunya dengan mengucapkan janji dalam manahnya jikalau dia akan bertobat dari main slot. Lah, kok slot sih? Maksudnya, Kenshin akan bertobat dari membunuh. Tapi dalam perjalanannya, Kenshin menghadapi berbagai macam cobaan yang hampir membuatnya mengkhianati jalan barunya itu. Yuk tak usah berlama-lama lagi, siapkan mata, posisikan rebahan, seruputlah kopi Anda. Dan selamat menonton. No is no bar. Di awal film bahwa 140 tahun yang lalu, Jepang memasuki masa yang penuh dengan huru-hara. Pada masa yang sama, seorang pembunuh yang dikenal sebagai Batosai sang pembantai muncul di Tokyo. Dialah orang yang membuka jalan bagi era Meiji, sebuah era baru yang terkenal dengan pertempuran berdarahnya. Batosai sangatlah ditakuti oleh setiap orang baik dari segi kekuatan, kelincahan, dan ketenangannya. Cerita sekarang dimulai saat perang Tokugawa-Kushimi. Perang ini melibatkan pertikaian antara Hitokiri Batosai sang pembantai dan juga kapten divisi ketiga Shinsengumi yang bernama Saito Hajime. Meskipun demikian, mereka memiliki satu visi yang sama, yaitu melakukan revolusi untuk era baru. Pada pertempuran ini, Batosai mampu menghabisi semua pasukan pemberontak. Setelah pertempuran usai, Batosai bertemu dengan Saito. Saito berkata, meskipun dunia sekarang akan berubah, kita tidak akan mengalami perubahan karena semua hidup dan mati kita adalah dengan pedang. Tak lama kemudian, Batosai menancapkan pedangnya ke tanah. Setelah perang usai, ada seorang samurai yang bertahan di antara mayat para samurai. Ketika dia berjalan, tanpa sengaja ia menemukan pedang yang ditinggalkan oleh Batosai. Pria ini bernama Jin-Ei. Era baru pun dimulai. Himura Batosai atau biasa dipanggil Himura Kenshin berjanji tidak akan pernah lagi membunuh. Maka dari itu, selama penembusan dosanya, Kenshin bertekad untuk menggunakan pedang bermata terbalik untuk bertahan hidup. Kenshin berkelana untuk membantu orang yang membutuhkan. Hal ini sebagai bentuk salah satu penebusan dosanya. Era baru ini dipimpin oleh Aritomo Yamagata. Dia juga sekaligus menjabat sebagai atasan dari Saito Hajime. Saat pidatonya berlangsung, Yamagata menambahkan bahwa tujuan pemerintahan baru adalah sebagai contoh untuk negara barat, serta sekalian menghilangkan masa-masa kekerasan dan ketakutan di masa sebelumnya. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Kanryu, dia membuat opium yang diproduksi secara tertutup. Salah satu di sana adalah seorang wanita bawahannya yang bernama Megumi. Megumi memiliki kewajiban untuk membuat opium bersama dengan para pekerja lainnya. Kanryu yang memiliki sifat kejam dan tamak pun tak segan untuk menghabisi para pekerja. Hanya memanfaatkan tenaga mereka saja, setelah tidak berguna, Kanryu langsung menghabisinya. Tinggal tersisa dua orang, lalu Kanryu memutuskan untuk memilih Megumi. Karena ketakutan, pria itu pun melarikan diri. Lalu keesokan harinya, pria itu ditemukan tewas. Sebelah mayat pria itu ternyata terdapat sebuah tulisan. Tulisan itu yang mana berisi tentang penanggung jawab atas pembunuhan itu adalah Batosai. Saito di sini langsung menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah ulah Batosai karena terdapat keanehan pada lokasi luka korban. Di tempat lain, saat Kenshin berjalan, dia memiliki poster buronan yang mengatasnamakan dirinya yang sedang tertempel. Tak lama kemudian datanglah Kaoru. Kaoru ini adalah gadis pemilik dojo peninggalan ayahnya. Di sini secara tiba-tiba Kaoru menyerang Kenshin secara brutal, bukan tanpa alasan. Kaoru menyerang Kenshin karena menduga bahwa Kenshin adalah Batosai sekaligus pembunuh yang selama ini dicari-cari. Meskipun pada kenyataannya Kenshin adalah Batosai, tapi dia bukanlah pembunuh yang selama ini mereka cari. Kesalahpahaman itu pun berakhir setelah Kenshin mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang pengembara. Lalu Kenshin juga menjelaskan kalau pedang yang digunakan merupakan pedang dengan sisi tajam yang berlawanan. Maka dari itu, pedang tersebut tidak akan bisa untuk membunuh seseorang. Merasa bersalah, Kaoru memberikan sapu tangan untuk membersihkan baju Kenshin. Kenshin bertanya mengenai sosok pria yang ada di poster buronan. Kaoru mengatakan kejadian tersebut bermula sekitar 6 bulan yang lalu. Setiap kali orang itu membunuh, dia meninggalkan pesan dan mengaku bertanggung jawab dan mengatasnamakan Batosai. Setelah berbincang, Kaoru pun lantas pergi.
Scene selanjutnya Seito berkunjung ke rumah Kanryu. Seito menanyakan penyebab anggotanya yang tewas saat sedang menyamar. Dia juga menanyakan apa yang disimpan di dalam gudang milik Kanryu. Seito yang tidak memiliki surat resmi tentu saja tidak bisa dengan mudah untuk menggeledah begitu saja. Di sini terlihat Kanryu memperlihatkan para mantan samurai layaknya seorang gelandangan. Lalu dia mengatakan bahwa samurai tidak akan bisa hidup di pemerintahan yang baru. Secara bersamaan, anak buah Kanryu memberitahu jika Megumi melarikan diri. Tak lama kemudian, datanglah salah satu pembunuh bayaran Kanryu dan mengatakan jika Megumi datang ke kantor polisi. Akhirnya Kanryu memerintahkan sang Batokasai palsu untuk membawa Megumi kembali dari kantor polisi. Saat di kantor polisi, Megumi diminta untuk menjelaskan apa masalah yang sedang dihadapinya. Di sini Megumi malah bingung untuk menjelaskan harus memulai dari mana. Jika Megumi berterus terang, tentu dia juga akan ditahan karena Megumi turut andil dalam pembuatan opium. Sementara di sisi lain, Megumi juga membutuhkan perlindungan agar bisa terbebas dari jerat Kanryu. Tak lama kemudian terjadilah kegaduhan. Jin-ei sang Batosai palsu menghabisi semua petugas polisi. Jin-ei tentunya sedang mencari keberadaan Megumi, namun Megumi berhasil melarikan diri. Kaoru yang sedang bermain dengan kucing tanpa sengaja melihat polisi dalam keadaan terluka lalu terjatuh dari atas jembatan. Beberapa saat kemudian, Jin-ei datang dan dia ditegur Kaoru. Jin-ei yang berdarah dingin tentu tidak mempedulikan perkataan Kaoru. Saat Kaoru hendak akan dibunuh, Kenshin datang menyelamatkan Kaoru. Jin-ei tahu jika orang yang ada di hadapannya adalah Batosai yang sesungguhnya. Akhirnya Kenshin dan Kaoru pergi sesaat setelah polisi datang. Kenshin dibawa ke dojo milik Kaoru. Pada masanya, dojo ini adalah sebuah sekolah. Namun karena kekacauan yang dibuat oleh Batosai palsu 6 bulan yang lalu, ini menyebabkan kondisi dojo menjadi sepi. Kaoru berusaha untuk menghentikan Jin-ei, tapi di sini Kenshin memberi nasihat kepada Kaoru bahwa kalau membawa kembali kehormatan dojo itu memanglah penting, tapi mengetahui kekuatan lawan juga lebih penting, mengingat Kaoru tidak akan mungkin bisa mengalahkan Jin-ei. Kenshin juga mengatakan jika mendiang ayah Kaoru tentu tidak ingin putrinya menyia-nyiakan nyawanya untuk menjaga dojo. Lalu Kenshin pun pergi seketika. Keesokan harinya saat Kaoru sedang mengepel datanglah Yahiko. Yahiko adalah anak yatim piatu yang dibawa Kaoru ke dojo. Beberapa saat kemudian datang para berandalan yang ingin membeli dojo milik Kaoru. Mereka memaksa Kaoru untuk menjualnya, bahkan mereka juga merusak dojo itu. Tidak terima dengan perlakuan mereka, Yahiko pun melawan. Dan pada akhirnya, tentu saja Yahiko tetap kalah karena mereka bukanlah lawan yang sepadan untuk Yahiko. Tak lama kemudian Kenshin datang. Kenshin tanpa basa-basi langsung saja menghajar mereka. Pertarungan berlanjut sampai ke dalam dojo. Kenshin berkata teknik dari Batosai adalah Hiten Mitsurugi Ryu. Teknik ini digunakan untuk membunuh banyak lawan sekaligus. Setelah melihat kejadian itu, Kaoru baru menyadari jika Kenshin adalah Batosai yang selama ini dia cari-cari. Tiba-tiba datang warga dan petugas polisi. Mereka semua dibawa termasuk dengan Kenshin. Saat di dalam sel tahanan ada salah satu pria yang bernama Sanosuke Sagara. Dia seorang petarung yang menggunakan pedang besar di tangannya. Sesaat kemudian Saito datang menemui Kenshin lalu Saito membebaskannya. Kenshin dibawa untuk menemui Yamagata. Di sini Saito memperlihatkan opium kepada Kenshin, lalu Yamagata meminta bantuan Kenshin, tentunya untuk menggunakan kekuatannya sekali lagi agar bisa memberantas para pengedar opium. Kenshin menolaknya karena tekad dia sebelumnya kalau dia tidak akan membunuh lagi. Saito menganggap Kenshin naif karena dia menggunakan pedang yang tidak bisa membunuh. Maka dari itu Saito menantang Kenshin. Dia ingin melihat apakah Kenshin mampu melindungi dirinya dengan pedang Sakamoto miliknya. Meskipun Kenshin terdesak, tapi dia tetap pada pendiriannya. Kenshin telah meninggalkan masa lalunya sebagai Batosai. Yamagata akhirnya menghentikan pertarungan mereka dan membiarkan Kenshin untuk pergi. Saat Kenshin akan pergi, Kaoru sudah menunggunya. Kaoru mengajak Kenshin ke dojo sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongnya. Meskipun Kaoru tahu kalau Kenshin adalah Batosai, tapi dia tetap mengizinkan Kenshin untuk tinggal di dojo miliknya. Di tempat lain, Megumi yang sedang melarikan diri dari kejaran Jin-ei, dia bertemu dengan Yahiko.
Megumi meminta tolong pada Yahiko dan pada akhirnya Yahiko membawa Megumi ke dojo. Saat mereka bertemu di dojo, Kaoru memarahi Yahiko karena membawa seseorang tanpa izin darinya terlebih dahulu. Meskipun pada akhirnya Megumi tetap akan diperbolehkan tinggal di sana. Pas peting harinya, Kaoru mentraktir Kenshin dengan hidangan makanan sebagai ucapan terima kasihnya. Di sini Kaoru dan yang lain penasaran, mereka bertanya asal-usul dari Megumi. Megumi selalu saja mengelak dari setiap pertanyaan Kaoru tentang dirinya. Tentu Megumi tidak mau jika rahasianya terungkap oleh Kaoru. Berselang lama kemudian, Kanryu dan anak buahnya datang. Sontak saja Megumi langsung bersembunyi setelah melihat Kanryu. Kanryu datang ke sini untuk mencari Kenshin. Dia ingin mempekerjakannya sebagai seorang pengawal pribadinya. Tapi tentu saja Kenshin langsung menolaknya. Tak lama kemudian Sanosuke datang, lalu dia mengajukan diri. Kanryu merasa ragu dengan Sanosuke. Kanryu mengatakan, apakah kau pantas untuk mendapatkan uang ini? Sanosuke akan membuktikan bahwa dirinya pantas dengan melawan Himuro Batosai. Semua orang yang mendengar nama Batosai langsung terkejut. Sesaat kemudian Kenshin meminta duelnya dilakukan di luar saja. Sanosuke menggunakan pedang besarnya yang bernama Genbato. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi tidak ada satupun serangan yang mengenai Kenshin. Ya, yang benar saja, sebuah pedang besar melawan pedang yang kecil dan lincah milik Kenshin tidak akan bisa untuk dibandingi. Karena merasa tidak akan menang, akhirnya Sanosuke menghentikan pertarungannya. Di tempat lain, Jin-ei menghabisi banyak orang yang merupakan petugas kepolisian, warga, bahkan beberapa orang yang menyerang dojo yang notabene mereka adalah bawahan Kanryu sekaligus rekan Jin-ei sendiri. Tiba-tiba Kenshin melihat seorang wanita datang menghampiri salah satu jasad tersebut. Di sini Kenshin mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu Kenshin mendapatkan tugas berat, yaitu membunuh para samurai demi terciptanya era baru. Di sini juga Kenshin mendapatkan luka di pipinya yang disebabkan oleh salah satu samurai tersebut. Di scene berikutnya, Kanryu sedang merencanakan untuk mengambil alih pelabuhan agar bisa menyelundupkan opium ke seluruh Jepang. Sementara itu, di tempat lain anak buah Kanryu datang ke dojo. Entah apa maksud dan tujuannya, tanpa sengaja dia bertemu dengan Megumi. Lalu dia memperingatkan Megumi untuk tetap berhati-hati, dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan Megumi. Saat Kenshin dan yang lainnya sedang mempersiapkan makanan, tiba-tiba datang sepasang suami istri yang membawa anaknya dalam keadaan sakit. Megumi akhirnya menyadari jika sumber air di daerah itu sudah diracuni. Tak lama kemudian, banyak warga yang datang dan mengeluhkan hal yang sama. Megumi berinisiatif untuk membantu warga tersebut dan membagi tugas dengan yang lainnya. Setelah mendapatkan perawatan, mereka pun bisa istirahat. Kenshin menemui Megumi, lalu mereka saling menceritakan mengenai kehidupan pribadi mereka. Megumi mengatakan dia terpaksa menjadi bawahan Kanryu demi untuk bisa bertahan hidup. Megumi akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Kanryu. Di sisi lain, Kenshin dan Sanosuke juga pergi untuk menyelamatkan Megumi. Megumi kembali bukan untuk membuat opium, melainkan untuk membunuh Kanryu. Tetapi karena banyaknya bawahan Kanryu, Megumi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, terjadi sebuah kegaduhan. Ternyata Kenshin dan Sanosuke sedang bertarung dengan puluhan samurai bawahan Kanryu. Kanryu menyebarkan banyak uang untuk siapapun yang bisa membunuh Kenshin dan Sanosuke. Meskipun begitu, mereka berdua berhasil mengatasi para samurai tersebut. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah Kanryu. Di sini Sanosuke melawan petarung yang sama dengannya, sedangkan Kenshin melawan seseorang yang menggunakan topeng. Mereka bisa membalikan keadaan dan mengalahkan lawannya. Saat di tempat berikutnya, Kenshin dan Sanosuke berhadapan dengan Kanryu yang menggunakan senapan. Tak lama kemudian, Saito datang lalu dia membuat sebuah rencana. Di sini Kenshin dan Sanosuke dijadikan pengalihan agar Kanryu fokus pada mereka.
sedangkan Saito menjatuhkan Kanryu dari senapannya. Rencana mereka berhasil. Saito mengambil alih untuk bagian penangkapan Kanryu. Kenshin dan Sanosuke bergegas menuju ke tempat di mana Megumi disekap. Setelah diselamatkan, Megumi mengatakan jika Kaoru dalam bahaya. Ternyata diam-diam Jin-Ei menculik Kaoru untuk dijadikan sandera. Maksud dari penculikan tersebut yaitu agar Kenshin menjadi dirinya yang dulu seperti pembunuh. Beberapa saat kemudian Kenshin datang dengan amarahnya yang menggebu-gebu kepada Jin-Ei. Alasannya cukup sederhana karena dia sudah melibatkan Kaoru dan pertarungan pun tak dapat dielakkan lagi. Kenshin mendapat beberapa luka dari serangan yang dilancarkan oleh Jin-Ei. Jin-Ei yang belum puas dengan kemampuan Kenshin, pada akhirnya dia melumpuhkan paru-paru Kaoru dengan sebuah teknik santet yang dimilikinya. Kenshin hanya memiliki waktu selama 2 menit untuk bisa menyelamatkan Kaoru. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kaoru adalah dengan membunuh pengguna jutsu tersebut. Kenshin semakin terdesak saat melihat Kaoru yang menderita. Akhirnya Kenshin mulai serius. Kenshin menggunakan sebuah jutsu miliknya untuk mengalihkan Jin-Ei. Lalu dia juga membuat Jin-Ei seakan tidak bisa menggunakan pedang. Saat Kenshin akan menghabisi Jin-Ei, tiba-tiba saja saat Kaoru terlepas dari jutsu milik Jin-Ei. Kaoru meminta Kenshin untuk tidak membunuh lagi. Akhirnya Jin-Ei memutuskan untuk bunuh diri. Setelah pertarungan usai, Kenshin bertemu dengan Saito. Saito mengatakan untuk melindungi kedamaian dan keadilan, kita tidak bisa memiliki jalan lain selain membunuh. Sedangkan tujuan pedang Sakamoto adalah untuk menghentikan siklus kebencian yang diciptakan dari pembunuhan. Mereka berdua tetap pada pendiriannya masing-masing. Saat Kaoru tersadar, dia langsung mencari keberadaan Kenshin. Kaoru mengira jika Kenshin pergi untuk mengembara, tapi ternyata Kenshin masih berada di dojo dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Rurouni Kenshin Origin.